Selamat datang, hari ini kita akan coba bongkar sebuah misteri soal uang yang mungkin sering bikin kita bertanya-tanya. Kenapa ya ada orang yang kayaknya gampang banget didatengin uang sementara kita udah jungkir balik tapi hasilnya gitu-gitu aja? Nah, jawabannya ternyata ada di kepala kita, di pola pikir kita. Pernah nggak sih Anda lihat orang yang kelihatannya santai, hidupnya seimbang, tapi kok rezekinya lancar banget? Sementara di sisi lain, mungkin kita udah kerja keras banting tulang, sering lembur, udah coba hemat setengah mati, tapi pas cek rekening, kok iya rasanya nggak nambah-nambah secara signifikan? Kenapa bisa begitu ya? Jujur ya, saya juga pernah ada di posisi itu. Saya kira masalahnya itu kurang kerja keras, atau mungkin saya lagi nggak beruntung aja. Tapi ternyata bukan itu. Masalah utamanya itu bukan pada apa yang kita kerjakan, tapi justru pada bagaimana cara kita berpikir. Dan ini adalah inti dari obrolan kita hari ini. Oke, mari kita mulai bedah misteri aliran uang ini. Jadi gini, uang itu ternyata nggak selalu lari ke orang yang paling pinter di kelas atau yang paling rajin lembur. Uang itu ternyata punya seleranya sendiri. Dia lebih tertarik pada orang-orang yang punya cara berpikir tertentu. Sebuah rahasia yang sayangnya jarang banget diajarkan di sekolah. Kita semua pasti udah hafal di luar kepala kan sama nasihat-nasihat ini? Kerja keras, rajin menabung, hidup hemat, jangan boros. Nasihat ini sama sekali nggak salah loh, bener banget. Tapi ternyata itu aja belum lengkap, itu baru sebagian dari kepingan puzzle-nya. Nah, coba deh renungkan kalimat ini. Kalau kerja keras adalah satu-satunya faktor penentu kekayaan, seharusnya setiap buruh pabrik yang bekerja belasan jam sehari itu udah jadi miliarder semua kan? Tapi kenyataannya nggak gitu. Ini bukti bahwa ada sesuatu yang lebih fundamental daripada sekedar aksi fisik, ada sesuatu di dalam cara kita memandang uang. Mari kita masuk ke pola pikir yang pertama. Ini bisa jadi kunci pembuka segalanya, pola pikir kelimpahan atau abundance mindset. Ini semua tentang cara kita melihat dunia. Apakah dunia ini tempat yang penuh keterbatasan atau justru lautan kesempatan yang luas? Coba lihat bedanya. Di kiri, ada pola pikir kekurangan atau scarcity. Pikiran ini bikin kita hidup dalam rasa takut. Takut uangnya hilang, takut rugi, jadi nggak berani ambil resiko, nggak berani coba hal baru. Nah, di kanan, ada pola pikir kelimpahan atau abundance. Dia percaya, selama kita bisa memberi manfaat dan solusi buat orang lain, uang itu akan selalu bisa dicari lagi. Ada seorang teman saya, pebisnis yang sukses banget, pernah bilang sesuatu yang langsung, wah, klik di kepala saya. Dia bilang, uang itu kayak sungai yang ngalir. Dia datang, dia pergi. Yang penting, selama gue masih bisa menyelesaikan masalah orang, sungai itu nggak akan pernah kering. Analogi ini benar-benar menggambarkan inti dari pola pikir kelimpahan. Uang itu bukan harta karun yang harus dikubur dan dijaga mati-matian, tapi energi yang harus terus kita alirkan. Oke, lanjut ke pola pikir kedua, investor. Eits, jangan salah sangka dulu. Ini bukan berarti Anda harus punya jutaan rupiah buat main saham. Bukan, ini soal apa yang Anda lakukan dengan uang yang Anda punya, berapapun jumlahnya. Kuncinya adalah membuat uang bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Jadi, pas kita terima gaji atau pemasukan, biasanya ada dua pertanyaan yang muncul di kepala. Pola pikir konsumen, yang kiri, langsung nanya, wah, uang ini enaknya buat beli apa ya? Fokusnya ke menghabiskan. Tapi pola pikir investor, yang kanan, nanyanya beda. Gimana caranya supaya uang ini bisa menghasilkan uang lagi buat saya? Fokusnya ke menumbuhkan. Pertanyaannya beda, hasilnya di masa depan juga bakal beda jauh. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh ini. Misalkan Anda dikasih 10 juta rupiah. Si konsumen mungkin langsung beli gadget terbaru yang lagi ngetren. Hasilnya, setahun kemudian nilai gadgetnya anjlok. Sebaliknya, si investor pakai uang yang sama untuk ikut kelas atau workshop bisnis. Hasilnya, ilmunya nambah, jaringannya luas, dan mungkin dia bisa mulai usaha kecil yang potensinya malah melipat gandakan 10 juta itu. Jadi, poinnya bukan soal harus kaya dulu baru bisa jadi investor. Sama sekali bukan. Ini soal mengubah urutan prioritas. Sebelum uangnya dipakai buat kesenangan sesaat, coba sisihkan sebagian untuk diubah jadi aset. Dan aset itu nggak harus properti atau emas loh. Ilmu baru, skill baru, bahkan modal buat coba-coba jualan kecil-kecilan, itu semua adalah aset. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, pola pikir ketiga, bertumbuh. Kalau boleh diibaratkan, ini adalah bahan bakar anti macetnya. Ini yang memastikan mesin finansial kita terus jalan dan berkembang, nggak peduli seberapa banyak rintangan di depan. Di kiri ada fixed mindset, atau pola pikir yang mandek. Orang dengan pikiran ini merasa gelasnya udah penuh, merasa udah cukup tahu, jadi malas belajar lagi. Tapi di kanan ada growth mindset, pola pikir bertumbuh.
Dia selalu bertanya, apalagi ya yang bisa gue pelajari hari ini? Skill baru apa yang bisa gue kuasai? Selalu ada ruang untuk jadi lebih baik. Nah, ini dia. Dunia itu berubahnya cepat banget kan? Dulu cari ojek harus ke pangkalan, sekarang tinggal klik. Dulu jualan harus punya toko, sekarang bisa dari rumah. Kalau kita nggak mau ikut belajar dan beradaptasi dengan perubahan ini, ya siap-siap aja ketinggalan. Uang itu suka sama orang yang nggak berhenti belajar. Dan yang paling penting dari growth mindset adalah cara memandang kegagalan. Gagal itu bukan akhir dunia. Gagal itu cuma data. Itu ongkos belajar. Saya juga pernah gagal total waktu coba bisnis kecil-kecilan di umur 25. Rugi, malu, rasanya pengen nyerah. Tapi karena saya paksa diri saya untuk melihatnya sebagai pelajaran, akhirnya saya bisa bangkit lagi dengan strategi yang jauh lebih matang. Nah, sekarang, gimana kalau ketiga pola pikir tadi, kelimpahan, investor, dan bertumbuh, kita satukan? Mereka akan jadi pondasi baru yang super kokoh. Mari kita lihat contoh nyatanya. Coba lihat Dani. Dia freelancer yang tadinya takut-takut, tapi setelah mengubah pola pikirnya jadi kelimpahan, dia jadi berani ambil proyek besar. Atau Mira, karyawan biasa yang mengubah pola pikirnya dari konsumen jadi investor. Dia mulai dari reksadana kecil-kecilan tiap bulan dan sekarang portofolionya terus bertumbuh. Atau Tio, montir bengkel yang pakai growth mindset buat belajar coding sederhana dan bikin sistem digital buat bengkelnya. Sekarang omsetnya naik pesat. Jadi apa benang merah dari cerita mereka? Mereka itu bukan orang yang paling kaya dari lahir. Bukan juga yang paling jenius atau paling berbakat. Benang merahnya cuma satu. Mereka semua cukup berani untuk mengubah cara mereka berpikir. Titik awalnya selalu di sana. Jadi, inilah 3 pilar untuk membangun pondasi finansial yang baru dan kuat. Pertama, kelimpahan, yang ngasih kita keberanian. Kedua, investor, yang ngasih kita kebijaksanaan dalam mengelola. Dan ketiga, bertumbuh yang jadi bensin supaya kita nggak pernah berhenti bergerak maju. Ketiganya ini saling mendukung dan menciptakan siklus positif. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Dari ketiga pola pikir tadi, mana yang paling kena buat Anda saat ini? Dan yang lebih penting lagi, pola pikir mana yang siap Anda latih dan ubah dimulai dari hari ini juga? Karena perubahan finansial terbesar sekalipun selalu dimulai dari satu keputusan kecil di dalam pikiran kita.